Bincang Kreatif. Kali ini saya ada tamu nih spesial, tapi bukan tamu jauh, tamu dari Purwakarta juga ya. Oke, dibuka aja nih, apa ya? Jaraknya saya udah 1 meter. Oke, ya. Batik Purwakarta. Ada yang pernah tahu batik Purwakarta? Nggak usah dijawab, nggak kedengeran sama saya. Nah, di sini ada Bu Ika sama Bu Sri. Bu Ika yang mana? Yang ini? Bu Sri yang ini ya? Oke. Ya, Bu Ika sama Bu Sri itu batik Purwakartanya apa sih? Tapi sebelum itu, jelasin dulu kenapa produknya batik Purwakarta. Oke. Iya. Perkenalkan dulu ya. Perkenalkan dulu, nama saya Ika. Boleh, maaf suaranya agak keras. Nama saya Ika Santi, di sini dikenali Ika Batik. Ika Batik. Kenapa saya ingin memperkenalkan batik Purwakarta? Karena Purwakarta itu berpotensi. Karena alamnya itu Purwakarta itu alamnya kita itu alamnya itu Alam banyak, baru pun. ada itu apa namanya macam-macam fauna ya, flora tumbuhan. Ya. Kebetulan kalau saya itu biasa ngebatik dari kecil. Oke. Ngebatik ya, bukan ngebatin ya. Ngebatik Ya. Batik. Kamu salah dengar nih, pendengar. Karena kebetulan dari keluarga pembatik. Oh, sudah ada turunan berarti. Ya. Cuma kalau di tempat saya tinggal itu bernuansanya tuh ke pesisir karena saya tinggal di pesisir. Jadi kebanyakan itu yang digambar itu pantai. Seperti terumbu karang, burung, ikan semuanya. Nah, kalau di Purwakarta ini kenapa saya ingin sekali menciptakan batik, ingin beda. Kalau di tempat saya fauna, kalau di sini saya ingin floranya gitu. Nah, lengkap ya? Ya. Kebetulan saya tidak sendiri sih. Saya dibantu dengan Ibu Sri. Oh, Ibu Sri. Ibu Sri. Saya tuh punya lima sebetulnya punya 5 pembatik. Kebetulan yang 3-nya ini berhalangan. Ya, kita panggil aja sama Bu Sri. Bu Sri ini yang bikin gambar, yang desainnya. Oh, desainnya. Pakai komputer, Bu? Tidak, saya pakai tangan aja, semua handmade. Berarti ini batik cap atau tulis? Tulis. Oh, ini batiknya dari Bu Ika sama Bu Sri itu batik tulis. Betul. Purwakarta. Ya. Tadi ada berapa orang lagi boleh disebut? Oh iya. Oh ya, ada 5. Kebetulan kalau saya itu bagian semuanya lah. Kalau Bu Sri bagian desainnya, ada tuh Dian itu dia itu ahli di pewarnanya. Terus Eka sama Ayu itu ahli di cantingnya. Semuanya lengkap di situ. Sama menyolet segala macamnya itu kita punya sebagiannya gitu. Ada bahasa yang saya nggak familiar, yang nggak biasa didengar sama kuping saya. Canting sama apa tadi? Nyolet itu yang ngambil uang orang. Nyopet beda. Oh ya, canting itu gimana? Nyolet itu gimana? Canting itu pembatas. Proses. Pembatas. Iya. Jadi kalau kita bikin batik, kalau tidak dicanting, boleh ditunjukkan yang sebelah mana? Nih, ini pembatas perintang kalau kita mah. Ini harus dicanting. Kenapa harus dicanting? Karena nanti kalau kita warnai itu biar tidak meleber, kata orang Jawa bilang tidak meleber. Makanya kita kasih pembatas itu cantik. Digunakan dengan media lilin. Nah, sekarang lilin itu berkembang lagi. Kalau ini kan lilin alam yang terbuat dari, kalau nggak salah itu pinus ya. Nah, sekarang itu dari kemarin itu saya ikut dari Sawit Darangdan Purwakarta. Oh iya. Kelapa sawit. Oh, kelapa. Saya dari Purwakarta jadi ikut sawit. Sawit. Pelatihannya dari pelatihan di Cirebon itu yang ini apa namanya? Yang dari Yayasan sawit
Oh, dari buah sawit. Iya, buat dari buah sawit, sawit. yang karena kita Minyak ya, ada minyak ya. ya ada minyaknya. Tapi kalau sawit itu tidak bagus di Purwakarta karena Purwakarta panas. Jadi dia itu gampang mencair. Ya, beleberan. Ya, blobber, Beleber. Ya, itu. Nah, kita sebelum mewarnai kita nyolet, ini namanya nyolet. Nyolet. Ini namanya nyolet. Jadi nyolet itu Memberikan untuk warna. memberikan nuansa warna. Ya. Nuansa warna sebelum kita pewarnaan dasar. Kalau tidak dicolet dengan nuansa gambar berbeda, itu akhirnya kalau kita nanti mewarnai dengan dasar itu semuanya kan warnanya kan sama. Ya. Nah, apa gunanya nyolet? Yaitu untuk membedakan kalau ini buah, kalau ini bungung, kalau ini kopi. Kita semua itu tergantung selera kita mau gambar apa. Kopi bolehlah coklat, kopi boleh hitam Boleh saya terserah. pegang? Boleh. Berarti Tulis nyolet itu adalah Memberikan membedakan satu warna warna. ini. Ya. Oh, terus canting itu pembatas ini. Pembatas. Ya. Memberikan lilin Memberikan lilin. kepada gambar yang sudah Ya. didesain. Oke, nanti lihat tutorialnya di pikiran Anda masing-masing. Oke, kalau saya udah kebayang ya. Kebayang, pasti. Oke, ya. Siap. Siap. Nah, ini apa namanya? Biar tidak polos, kami tambahkan dengan isen-isen. Isen-isen apa? Isen-isen itu pemanis kalau kata kita. Jadi isen-isen itu ini apa namanya? Gambar kecil-kecil. Itu Gambar namanya isen. tambahan. Isen-isen, Itu ya. bahasa aslinya Iya, pembatik. isen-isen. Oh, istilah-istilah dari pembatik ada canting, ada Ada isen-isen, ada nyolet. beleber bukan? Ada Nyolet. tadi Nyolet. nyolet, masih banyak lagi ya? Banyak sekali. Oh, oke. Ya, ini hasilnya dari Bu Sri dan Bu Ika. Ada apa lagi Bu selain batik ini? Kalau Variannya? banyak, batik itu banyak ya. Batik itu kalau di tempat saya itu batik itu ada batik gentongan. Ya, jadi batik gentongan itu direndam di gentong 6 bulan. Fungsinya buat apa? Jadi fungsinya itu biar lilinnya itu nanti Meleleh dengan bukan tersendiri. meleleh, jadi biar retak. Remek kayak Ya, biar retak. Fungsinya dapat gradasi warna nantinya? Bukan? Bisa, enggak. Jadi nanti kayak urat-urat, ada uratnya. Ada urat. Jadi setiap daerah itu beda-beda. Kalau di Indramayu pakai media paku. Ditancapkan. Iya, ditancapkan. Jadi kalau di saya itu remekan. Remekan tuh beda sama gentongan. Kalau remekan itu kita lilin itu emang dibikin rusak. Oh. Jadi kesannya nanti kayak nuansanya itu ada urat. Kalau baju tuh ada kayak kulit jeruk Iya. gitu. Enggak. Kisut. Enggak. Kisut. Aku sih no. Oh enggak. Iya. Artinya Ya, kalau- memberikan variasi warna, Iya. juga memberikan motif-motif tersendiri. Ya. Maksudnya gitu ya. Ya betul. Kalau ini kan kita habis nyanting itu kan segera dengan proses selanjutnya. Tapi kalau remekan itu enggak disimpan sampai ininya retak. 6 bulan tadi. Bukan, itu gentongan beda. Kalau gentongan itu direndam dalam gentong. Kalau itu remekan ini disimpan sampai retak. Ininya lilinnya. Tempat penyimpanannya khusus enggak? Apa? Tempat penyimpanan remakan. Remek itu disimpan ke panas matahari itu nanti dia retak. Oh, harus di luar berarti ya. Kalau gentongan itu 6 bulan baru bisa. Kalau remakan berapa? Remekan itu kita seminggu. Oh, seminggu lebih Ya, cepat ya. ya. Biasanya kalau kayak Pak Mahfud MD itu, Oh iya. Kayaknya tetangganya. Pak Mahfud MD itu senangnya yang gentongan. Ya, kemarin kita dapat pesanan dari BPK pusat ya. Itu mintanya yang remekan. Yang remekan. Oh, luar biasa. Sudah ada orderan ke Banyak. luar Purwakarta ya. Ya, kalau untuk Jakarta, terus bahkan kemarin seminggu yang lalu kita udah ke Singapura. Iya. Dengan kemeja-kemejanya itu kemarin. Terus kita by customnya juga banyak. Ya. Sekarang dari Bang Samba itu sejabar 75 piece.
Luar biasa. Itu Jabar. Terus kemarin dari partai atau Gelora Indonesia. Gelora Indonesia kita bikinkan by custom aja gitu semuanya. Terus dari kalau dari UKM biasanya gini, kayak misalkan kayak si A pengrajinnya keripik pisang. Iya. Ya udah kita bikin, bahkan Ibu Susi yang hairbrush sama saya yang Bu Susi sama saya bikinin. Beliau mintanya yang gambarnya empon. Iya Bu itu Bu Susi. Iya. Banyak lagi kemarin apa sih lagi Bu? Dan itu Banyak. Cukup banyak juga ya. Dan jadi membingungkan gitu. Jadi membingungkan. Cuma kita bikinnya nggak mau yang cap. Karena kita ciri khasnya emang tulis. Iya, oke. Karena uniknya itu ada di tulis. Kalau cap itu emang rapi. Tapi seninya nggak ada. Kalau tulis itu uniknya di mana? Kayak ini nih. Ini nggak kena lilin. Ini uniknya di situ. Tulis itu. Tuh. Jadi kalau boleh bicara saya ya, untuk batik boleh ya. Jadi untuk kita ini batik Purwakarta itu betul-betul kita mengangkat batik tulis. Kenapa tidak cap? Kalau cap mungkin semua orang juga bisa ya. Tapi kalau batik tulis itu di samping keunikannya, terus kadang kalau batik tulis itu karena memang harga pun berbeda dengan batik cap. Kalau batik tulis itu lebih di atas ya, karena mungkin kita buat dengan tangan, kreativitas kita sendiri, imajinasi kita sendiri, panas-panasan juga untuk nyantingnya kan. Itu kalau nyanting itu tangan seperti ini canting. Ini mengukur untuk mencanting itu dengan tangan ini. Kalau udah panas ke tangan berarti otomatis si lilin itu tembus ke dalam. Kenapa harus tembus? Kalau tidak tembus, nanti kata Bu Ika juga bisa cara untuk warna nanti melebar itu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah lilinnya masuk ke dalam pori-pori kain dan terasa panas dari tangan kita, itu berarti sudah bagus kondisinya dan warna pun tidak akan kemana-mana, tetap dikunci di situ. Yang namanya nyanting itu mengunci. Supaya si warna tidak lari-lari kemana-mana, kamu di situ, saya canting kamu di situ. Seperti itu. Jangan nawar ya. Susah bikinnya. Oke. Ya kalau ini saya buat dari mulai desainnya dari awal itu tidak sebentar. Kan Salman itu tidak sebentar, cuma sehari ya. Yang ini terus terang karena memang kita buat ini itu masih dalam taraf belajar juga saat itu. Kita menggambarnya 1 minggu lebih ini. Gambarnya 1 minggu. Gambarnya. Terus membatiknya? Nyantingnya dulu. Sesudah nyantingnya itu kita juga 1 minggu ya. Jadi waktu itu kita bikin ini hampir 3 minggu. Dengan makanya ditawar ya kalau itulah. Boleh nggak? Saya nggak suka nawar. Boleh nggak beli 2 dapat 1? Hanya nawar ya. Oke. Terus ini sekarang saya lagi bikin batik karakter. Karakter apa aja. Kemarin terakhir saya tuh dapat orderan dari dosen UGM ya. Kebetulan putri beliau itu kedokteran. Saya bikin dokter. Seperti ini. Batik karakter. Seperti ini. Maaf ya, jadi saya berdiri ya. Kan mau mejeng ya. Jadi seperti jadi ini gambarnya mungkin perempuan jendil kali, tapi dari Jawa Barat pakai kebaya ya. Jadi seperti ini. Jadi kita itu ikonnya sekarang bikin ikon di Menong. Kemarin Menong setiap kita bikin habis. Jadi sekarang tidak bisa dibawa. Tidak bisa bawa contoh. Contohnya rebutan ya. Nah, batik ini tuh pasti ada namanya kan? Ada nama batiknya. Katanya kan flora gitu ya, tumbuhan ya. Nah, ini kosong. Sulap deh. Jadi apa? Nah, biar kelihatannya sama audiens. Nah, ini masuknya ke jenis batik apa namanya? Kan flora ya. Iya. Ini apa? Kopi. Oh, berarti ini batik kopi. Ini by custom ya. Kalau nggak itu punya kafenya, punya kafe ini kopi. Oh, punya kafe. Ini kopi. Oh, ini pesanan yang punya kafe. Yang punya pisang kemarin udah diambil gitu. Yang punya
punya apa Jamu. jamu udah diambil. Iya. Ini Itu kopi dengan bunganya, daunnya, sama buahnya, oke. bijinya. Ukurannya berapa ini? 2 meter 2 meter 10. Lalu, Jadi sebelum kita proses, kita bikin 2 meter 20 dulu, karena Iya. itu nanti takutnya kita jaga-jaga takutnya mengkerut. Oh, mengkerut. Oh, Iya. mengkerut kainnya Iya, atau kainnya. kainnya. Kita jaga-jaga aja sih. Jaga-jaga aja. Tapi paling enggaknya tuh kalau semeter 2 meter 20 paling mengkerutnya cuma sedikit 5 cm. Ya. Oke. Kainnya pasti jenis-jenisnya juga Oh, yang banyak. terbaik ya. Yang terbaik. Kita itu Ada berapa jenis kain? kalau di tempat saya itu dibedakan tuh Prima. Prima itu jenis kain yang paling Katun. yang katunnya paling nggak bagus. Jadi Namanya kayak gitu. Prima itu biasanya dipakainya untuk untuk print Print. karena dia lebih masuk ke warna. Ah. Jadi Prima itu sekali diwarna dengan print itu Ya. dia langsung nyatu. Langsung nyatu. Nyatu. Bukan Nyatu. menyatu. Tapi kalau untuk Menyatu. tulis nggak bisa. Oh iya. Belebernya kemana-mana tulis. Ya. Nah, kita tingkatan lagi ke Prisma. Dari Prima ke Prisma. Prisma. Nah, kalau Prisma itu untuk tulis juga lumayan. Ya. Lumayan. Kita kenapa Prisma itu untuk tulis lumayan? Karena kalau kalau untuk pewarnanya itu langsung nempel. Oh, Ya. dia daya serap. Ya, Iya. kalau Primissima itu bagus. Tapi ada lagi bendera, terus kupu-kupu banyak macamnya. Cuma Merek berarti itu ya. Ya. Oh ya. kalau kebanyakan orang Jawa dan sekitarnya tuh taunya Prisma, Primissima itu yang paling bagus. Karena apa? Karena halus. Halus. Ya, biasanya kalau penonton tuh halusinasi. Halusinasi. Ini kainnya halus ya, bukan halusinasi. kalau sutra kami tidak bikin karena tingkat kesulitannya luar Lebih biasa. tinggi. Terus kalau Dan mahal harganya. Mahal. Dobi Mahal pun harganya. kalau Dobi itu emang bagus Dobi, cuma lekas beladus. Dobi. Oh, beladus Lekas kainnya. beladus. Kainnya, jenis Lekas kainnya. misalkan nih dibikin nih nanti dengan kain yang sama, dengan pewarnaan yang sama, itu yang paling beladus itu Dobi duluan. Begitu ya. Ya, Dobi itu emang bagus sih, bagus. Oh. Ya, kenapa? Karena ada seratnya, tapi Iya. lekas beladus. Oke. Jadi ada jenis-jenis kain Kain. dan tingkat kesulitan Kesulitan. pada kainnya itu sendiri. Terus juga ada banyak pilihan batik tulis. Pewarnaannya juga. Pewarnaan juga itu Iya, dengan tinta khusus ya. dengan pewarna khusus. Jadi dari naptol, kita indigo, Indigo. indigo kalau bahasa batiknya indigo. Naptol, indigo sama Mereknya berarti itu. Iya. bukan merek itu. Kalau naptol Jenisnya. Jenis. Kalau Oh, naptol jenis. itu kita memprosesnya itu tidak pakai air keras. Tidak pakai air keras. Kenapa tidak pakai air keras? Karena kalau indigo pakai air keras itu jatuhnya nanti ke warna yang lembut, kalem. Warna Soft. soft. Itu indigo. Kalau yang naptol itu warnanya terang benderang. Remasol satu. Light jadinya. Ya, Nah, kalau remasol itu sama dengan naptol persis. Remasol. Ya. Kenapa saya pikir remasol buat hangat? Jenis-jenis pewarna. Jenis-jenis pewarna, bukan merek ya. Ya, berarti. bukan. Oke, jadi Purwakarta ada batik tulis Purwakarta yang diproduksi oleh Dika, Bu Sri dan juga teman-teman, dan sudah diminati oleh orang di luar Alhamdulillah. Purwakarta ya. Dari seperti Alhamdulillah, yang tadi sampai ke Singapura juga. Yang lagi jalan-jalan ke Singapura, coba cari batik Cari batik. tulisnya Purwakarta. Nah, Boleh. ada banyak jenis batik juga. Kalau mau pesen batik bisa custom, dan memang semuanya custom ya. Ya, Ya, Oh, semua ini custom. limited edition. Limited Jadi edition. kalau pakai batik nggak sama dengan yang lain gitu ya. Iya gitu. Oke, jadi Kecuali bukan seragam, panitia Kak. hajatan ya. Kalau Kecuali Kecuali ada seragam. panitia atau seragam kantor. Ya, gitu boleh, kan, iya, boleh. iya, boleh. Bisa. Oh ya, terakhir kemarin tuh kan
ini apa namanya kan Bap- Penda ya. Bapaknya Penda. Yang di Samsat itu apa? Penda ya. Iya. Itu kan ada acara Triple Untung. Ya. Nah itu kebetulan batiknya yang gambar Akang Ahmad Teteh itu kebetulan kita yang bikinnya. Itu. Ya. Seragamnya. Kalau mau menghubungi Mbak Ika itu kemana? Ke saya. Ke saya. Lihat di sini, Ya, ini. ya, ada nomor di bawah saya. Ya, Ini ya, nomornya. Ya, kalau mau hubungi Mbak Ika di mana sih domisili di Purwakartanya? Di Perum POJ Sadang Purwakarta. Oh, dekat ya. Jadi dari jalan tol Terus Lurus ke arah Subang. ya, tapi pakai mobil ya, jangan jalan kaki. Iya. Lurus yang ke arah Subang, di situ ada perumahan Iya, POJ ya. POJ. Di situ. Tanya aja Ika Batik. Oke, tanya aja Ika Batik. Hmm. Ya. Nah, perjalanan membatik ini itu dimulainya dari kapan? Nah, pertama itu membatik kan saya itu emang keluarga pembatik. Ya. Awalnya saya saya nggak suka batik awalnya karena saya itu bukan orang yang telaten. Saya itu hobinya di marketing. Ya. Nah itu tahun 2010 kemudian saya pulang ke kampung saya di situ. Di mana Bu kampungnya? Madura ya. Oh ya, di Madura. Ya, Makanya tadi iya. ada dari Bapak siapa pesanannya? Nah, iya, MD. Ada Bapak Itu Mahfud Mahfud MD. MD terus istri Bapak siapa? Ibu adanya Bu Tutut siapa sih kamu? Oh ya, mungkin sedang mendengarkan. Bu, coba raise hand. Adanya Bu Tutut itu istrinya Prabowo. Oh ya, Nah, itu pesan juga pesan, alhamdulillah. luar biasa. Terus Gunawan. Ya, Ivan Gunawan. Iya, Ivan Gunawan. Oh, ya. Itu kemarin saya suka ikut itu pameran Expo gitu. di Expo Oh, di Expo, terus ya. terakhir di Jakarta itu Ya. kemarin CCC. GCC Oh. itu kita kemarin sama Bu Titin dari BUMN kita ikutan di Jalak Harupat waktu ponap SEA Iya. Games. Oh, SEA SEA Games. Games. Kita sama Bu SEA Games yang Titin. baru-baru ini. Iya. Iya, Di tahun Indonesia. 5 tahun yang lalu. Oh, 5 tahun yang lalu. Ya. Kan SEA Games 5 tahun yang lalu Iya, ya, iya, SEA iya. Games-nya waktu di Jalak Harupat. Oh, iya. Kebetulan kita jualan batik di situ, kita banyak penggemarnya batik. Nah, karena sebetulnya batik Purwakarta itu udah saya kenalkan dari dulu sebelum di sini booming batik. Tahun berapa, Bu? Tahun 2010. 2010. Awal. Sekarang sudah 2021. Nah, 6 tahun. setiap berapa? 11 ya tahun ya? 11 tahun. 11 tahun. Setiap saya ikut pameran, saya selalu bilang kan ini selalu ada bacanya Purwakarta ini loh, Purwakarta punya batik ya, iya. Padahal itu batik saya, batik di tempat saya. Oh, iya. Saya perkenalkan. Iya, batik saya berharap berharap Purwakarta punya batik punya gitu. batik. Nah, udah gitu saya itu kalau batik dari kampung saya itu dulu ada 400 500 saya jual di Purwakarta itu habis ludes karena pangsa pasarnya di sini murah, tulis, terus warnanya ngejreng. Itu selera dari ibu-ibu yang di instansi. Kebetulan Mbak Ibu Camat Sepurwakarta kemarin kita yang megang. Oh, alhamdulillah. Sepurwakarta dipegangin doang, Bu. Beli nggak? Pegangin. Beli. Oh, beli. Jadi nggak dipegangin doang di situ ya. 20 ya? 30 ya? 30. 35 Ibu pieces. Camat Sepurwakarta. Iya. Nah, kita pertamanya yaitu jualan batik dari tempat saya Saya dulu, sendiri. ya jualan. Akhirnya dari situ tuh kita dikenalnya batik di sana tuh di Sadang gitu. Nah, udah gitu kita masuk ke UKM. Nah, udah masuk ke UKM, udah gitu kita ikut pameran-pameran. Nah, di situ itu pasti dibaca ini batik Purwakarta ya. Itu saya selalu bilang iya, padahal itu bukan batik Purwakarta. Saya berharap nanti Purwakarta punya batik gitu. Iya. Nah, Sekarang jadi udah punya kan? ya, jadi orang-orang itu kalau misalkan ikut lagi Purwakarta pameran, oh iya ya 10 tahun yang lalu Purwakarta itu ikut di sini. Saya kemarin UKM juara itu yang pertama, periode pertama di
itu di mana namanya sama mana itu di Gedung Sate. Bandung ya? Ya, Provinsi. Bandung, ya itu. Nah dari situ makanya batik Purwakarta kalau misalkan ada pameran udah nggak. Oh, iya, udah nggak asing lagi, udah nggak asing lagi. Soalnya udah saya kenalin Dari 10 Purwakarta tahun ya? yang lalu. Di Purwakarta Ya. Meskipun Udah. dari luar Purwakarta, Mbak Ika dari Madura, Ya. tapi dengan kecintaannya kepada Purwakarta Tuh. dan juga sekarang jadi hobi, dulunya enggak ya. Sekarang jadi hobi membatik, terus membuat karya batik Purwakarta yang bisa dilihat hasilnya, terus produknya juga sudah banyak diterima berbagai kalangan ya Bu ya. Terus kalau untuk ini apa nih? Ini batik juga nih. Ini kalau nggak dimakan batuk nih. Batik. Ya, ada juga di Purwakarta banyak produk selain batik Purwakarta, ada produk-produk yang ada seperti di depan ini. Terus kalau mau order batiknya Bu Ika bisa nanti menghubungi Purwakarta Creative Hub atau sudah ada di e-commerce dulu? Kebetulan kemarin di Sporabut itu katalognya Ya, itu kan ada 5 UMKM ya. ya, Kebetulan batiknya saya. oke, Ya, terus Pak Arifin, ya, terus Pak Koko, Gerabah, ya. terus Abah yang untuk apa Bu? Untuk wayang. Iya. Nah satunya tuh saya belum kenal karena mereka anak muda semua. Kemarin jadi kalau mau katalog Jabar Iya. di pos di Sporabut saya udah ada di situ. Di Spora batik. Terus sudah ada di store atau kan di Purwakarta ada toko ya, ada Galeri Menong sudah Di ada di Menong, sana. paling di Oh, Menong. sudah ada di sana jadi Di bisa Galeri akses Menong ke kita ya. Iya, sana udah, ya. udah. Ya, jadi kalau mau batiknya tertarik silakan hubungi Purwakarta Creative Hub. Jangan lupa follow Instagramnya Purwakarta Creative Hub dan juga like, comment, and subscribe Purwakarta Creative Hub. Ya. Nah, Bu Ika pasti teman-teman nanya lagi nyari nih batik Purwakarta. Instagramnya apa sih? Coba kasih tahu dong. Ideas Batik Ideas Batik Purwakarta. Ideas Batik Purwakarta. Itu Ideas itu Nama grup kita, Batik. Ika, Dian, Ayu, Musri, sama Eka. Eka. Ideas. I-nya Ika, Eka, D Dian, E-nya D-nya Eka. Dian, E-nya Eka, S-nya A-nya Salman. Ayu, S-nya Salman ya. Oh iya. Ya, langsung pepet aja Ya, jadi Salman. gitu. S-nya Bu Sri ya. Saya, S-nya iya. Sri. Saya paling belakang. Paling belakang. Karena paling tua. Biar jadi Ideas. Saya paling tua. Paling tua. Ya, paling matang Bu, senior. matang. Gitu, Senior, paling Seperti itu. senior, ya. Oke, sesi kali ini dengan batik Purwakarta, batik tulis, kayaknya masih banyak yang harus dicari tahu informasi tentang batik Purwakarta. Tapi saya nggak mau habisin semuanya, biar penasaran datang ke Purwakarta. Kalau mau batik tulis Purwakarta, ya sayangnya sampelnya cuma satu. Iya. Pada saat produksi langsung ada yang pesen ya. Kita by custom. Baik custom. Sekarang pesanan udah berapa? Yang waiting list? Ya itu Yang 75, 20 Batik untuk udah Samba 100 juga. sampai Oh, iya. 100. Setiap hari begini dong Bu? ya. Jadi tiap hari itu saya gini aja karena memang untuk batik tulis itu yang pertama jadi yang menggambarnya gitu ya. Oke. Bagian saya menggambar, Iya, jadi iya. ya harus nggak mau harus. Biasanya saya dibantu dengan Dian, Iya. Eka karena mereka sekarang yang satu Eka lagi kuliah menyelesaikan kuliah dulu. Ada yang masih Ya masih studi ya? studi. Satunya lagi Eka, hamil. Dian lagi hamil Oh. besar kita Kelahiran. juga. Yang satu karena jauh juga dia pindah ke Kerawang, Ayu ya. Iya. Jadi mungkin untuk sementara Ideas Batik ya yang ada di Purwakarta itu saya sama Bu Ika. Oh, Nah, jadi itu. IS. Yang Tetap lain, Ideas ya? tapi tetap Ideas. Ideas. Kita harus bersatu tetap. Iya. Kan mungkin nanti untuk pesanan yang banyak, kadang kita lagi sambil diam juga dikirim kainnya, coba itu gitu Oke, aja. pokoknya sistemnya gampang seperti kalau itu. ada yang pesan batik, Tidak, tinggal order jangan takut. aja, nggak usah bingung, nggak Nggak usah usah bingung. pusing Mau nih belajar caranya. boleh Oh, mau belajar boleh? Boleh, boleh. Itu gimana caranya? datang aja ke Galeri Menong. Galeri Menong. Oh Satu. iya, lebih mudah. Datang aja ke Kemarin terakhir. Galeri Menong Menong Purwakarta. satu ya. Kemarin terakhir itu kita mengajari dari itu ibu-ibu Armet Oh, kan aneh. kedatangan tamu dari Bandung. Bapak Jenderal siapa saya nggak tahu. Iya, oke, ya. Semuanya lagi belajar batik.
Oh, Kita kasih jadi membuka peluang bagi yang belajar. memang punya rasa penasaran dan ingin tambah wawasan tentang batik ataupun mau bikin batik sendiri, gitu ya, belajar dulu di Iya. sini, menerima ya Bu ya. Iya, 2 bulan yang lalu ada yang Pelatihan. yang pesen tuh pasukan. Oh, pas pampres. Oh iya iya. Kebetulan kemarin yang jadi yang jadi apa Bu? Komandan perwira itu. Oh, Oh, iya, masih iya. saudaranya Bu Ika. Oh masih sepupu. Oke. Jadi memang relasinya Bu Ika juga membantu untuk proses pemasaran Betul. batik ini. Yang Ya Bu Ika mudah-mudahan juga. semakin luas ya, gitu, dan bisa menumbuhkan kreativitas yang lain, mendorong yang lain juga, jadi bisa mempunyai kreativitas juga. Oke, Bu Ika, Bu Sri, terima kasih banyak. Ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman Purwakarta Creative Hub? Khusus untuk batik Purwakarta, karena untuk batik Purwakarta itu khususnya batik tulis ya, Ya. sebetulnya banyak potensinya, hanya mungkin kadang mereka kesulitannya di mana harus belajar. Oke. Nah, datanglah ke kami, Ya, Ideas. Ideas Batik. Dan boleh saya tambahkan kalau untuk Ideas Batik itu baru terlahirlah istilahnya ya di tahun 2019. Setelah dari Ibu Bupati meresmikan bahwa Purwakarta ada batiknya. Oh. 2019 Desember disekolahin sama beliau lewat ke dinas perindustrian. Itu. Iya. Jadi kita khusus dari beliau yang Berkompetensi ya, sudah disekolahkan makanya juga. saya mengajak ke semua mungkin para mudanya juga untuk belajar batik Ya. dan menggali motif batik Purwakarta yang betul-betul nanti menjadi ciri khas batik Purwakarta. Oke. Oret-oretnya nggak usah Ya, di. kita perlu nggak usah masukan Itu aja di kain aja ya. aja ya. Itu saya pengen untuk kaula mudanya juga. Kaula muda itu yang mau bikin motif ya, jangan bikin modus. Iya. Bikin motif aja, jangan bikin modus. Betul. Ya. Oke, ada lagi dari Ibu. Udah. Oke, berarti closing statementnya saya ringkas lagi. Kalau ada yang mau batik, bikin batik, datang ke Ideas Batik Purwakarta. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe Purwakarta Creative Hub. Oke, bye. Bye. Dadah.